warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Arsa Zandra Adazri dengan NIM 248201031 kelas 1B Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan biologi sel dengan materi teori sel, organel sel atau struktur sel, dan siklus sel. Teori sel. Sel merupakan satuan terkecil pada makhluk hidup. Sel berperan dalam aktivitas respirasi, fotosintesis, dan hereditas. Sel juga berperan dalam proses metabolisme pada makhluk hidup. Sel berperan sebagai satuan struktural, yaitu menyusun struktur tubuh organisme. Sel berperan sebagai satuan fungsional, yaitu dapat melakukan fungsi fisiologis sendiri. Sel memiliki asam nukleat yang dapat berperan dalam proses sintesis protein. Perkembangan teori sel. 1. Albert Kolliker pada tahun 1858. Sperma dan ovum adalah unsur histologi. Yang kedua, Grew dan Malpighi, ruang kosong yang dibatasi dinding selulosa yang disebut vesikula atau utricula. Yang ketiga, Brown pada tahun 1831, nukleus adalah komponen dasar dan tetap pada sel, sitoplasma dan karyoplasma. 4. Virchow pada tahun 1858, suatu sel berasal dari sel yang lain atau mampu membelah. Proses patologis berasal dari sel. Fungsi sel. Yang pertama, mengambil nutrisi, mengeluarkan zat sisa, dan yang terakhir, mengoksidasi. Setelah itu, transport senyawa, pertumbuhan dan perkembangbiakan. Bentuk dan ukuran sel. Yang pertama itu uniseluler, multiseluler, batang atau basil, bulat atau kokus, memiliki badan buah, diplococcus, sarcina, streptococcus, staphylococcus, dan spiral atau koma. Ukuran sel sangat kecil, diperlukan mikroskop monokuler, binokuler, elektron, atau inverted dengan pembesaran 100 kali atau lebih. Panjang atau lebar sel dapat diukur dengan mikrometer okuler yang telah dikalibrasi dengan mikrometer objektif. Klasifikasi sel. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti sel. Terdapat pada sel hewan dan tumbuhan, memiliki ukuran 1-100 mikrometer dan lebih kompleks. Bersifat multiseluler dan uniseluler. Bersifat aerob, organel kompleks dan terbungkus membran. Respirasi dilakukan di mitokondria. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki sel. Sel yang terdapat pada bakteri, cyanobacteria, dan alga, memiliki ukuran 1-10 mikrometer, bersifat uniseluler, bersifat aerobik, dan anaerobik. Memiliki organel yang tidak kompleks, memiliki struktur DNA yang melingkar, sintesis RNA dan protein berada pada tempat yang bersamaan di bawah inti pada sitoplasma. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Sel hewan tidak memiliki vakuola dan kloroplast. Pada sel hewan memiliki nukleus, badan Golgi, sentriol, dan lisosom. Pada sel hewan melakukan sitokinesis dengan invaginasi. Pada sel hewan, totipotensi lebih rendah daripada sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel tebal dan tersusun atas selulosa, hemiselulosa, kutin, lignin, dan pektin. Sel tumbuhan memiliki kloroplast, plasmodesmata, vakuola, peroksisom, dan gliosisom. Sel tumbuhan biasanya tidak memiliki nukleus, badan Golgi,
dan lisosom. Sel tumbuhan memiliki bentuk sel yang kaku. Inti sel atau nukleus. Inti sel nukleus merupakan sebagai tempat kromosom dan biosintesis komponen di dalam sel. Inti sel atau nukleus mengandung DNA dan berfungsi sebagai tempat sintesis RNA pada sintesis protein. Inti sel atau nukleus berhubungan dengan RE dan ribosom. Inti sel memiliki kromatin yang terdiri atas DNA yang tergabung dengan histon. Inti sel memiliki DNA dan RNA, polimerase, dan enzim glikolosis dan siklus asam sitrat. Bagian nukleus. Ada beberapa bagian dari nukleus, antara lain pars granulosa atau daerah granuler terdapat pada bagian tepi serta mengandung granul. Pars fibrilosa atau daerah fibriller terdapat di tengah anak inti, tampak sebagai fibril halus. Amors merupakan matriks nukleus yang homogen dan terdiri dari protein pengikat kedua bagian di atas. Protoplasma terdiri atas sitoplasma dan vakuola. Sitoplasma seluruh area antara nukleus dan membran plasma yang penuh dengan organel terspesialisasi, terdiri atas ektoplasma atau lebih kental dan banyak granula, dan endoplasma sedikit granula. Terjadinya glikolisis, hidrolisis, dan proses lainnya. Komponen lainnya karbohidrat, lipid, vitamin, enzim, dan bahan organik dan anorganik berupa ion. Bahan tersebut menyebabkan sitoplasma berbentuk bahan setengah cair dengan derajat kekentalan tertentu atau pada derajat sol dan derajat gel, atau terdapat gerakan Brown bersifat koloid. Vakuola. Ciri-ciri vakuola berisi cairan sel, memiliki kemampuan untuk mengakumulasi substansi dengan transport aktif dengan enzim spesifik. Fungsi vakuola penyimpan enzim sehingga dapat berfungsi sebagai lisosom yang mampu menghidrolisis karbohidrat, lemak, dan asam nukleat yang masuk ke dalam vakuola. Mitokondria, tempat oksidasi substrat, sintesis ATP, dan tempat awal sintesis urea. Sekresi enzim misalnya sitokrom, oksidase, dan ATPase. Bentuk bulat memanjang atau seperti kapsul dengan berbagai bentuk ukuran, diameter 0,5 mikrometer dan panjang 7-10 mikrometer. Membran ganda, membran dalam membentuk kristae atau enzim oksidase. Bagian dalam ada matriks. Lisosom. Fungsi lisosom primer yang pertama itu sekresi enzim, yang kedua fusi dengan mitokondria yang telah mati dan menjadi sitolisosom, yang ketiga fusi dengan vesikel pinositosis, yang keempat fusi dengan fagosom, yang kelima fusi dengan lisosom lain membentuk badan multivesikular. Ribosom mengandung asam nukleat yang berbeda dengan terdapat dalam kromatin pada inti sel. Tempat sintesis protein dapat melekat pada organ sel yang bermembran atau retikulum endoplasma, pada organ sekresi atau soliter. Terdapat juga pada sitosol. Lalu terakhir poliribosom, ribosom yang tersusun berderet dan dihubungkan oleh semacam benang halus. Mesosom. Terdapat itu RE pada sel jamur. Pada sel prokariota berupa pelipatan membran sitoplasma untuk memperluas permukaan dalam. Diperkirakan berfungsi dalam pembentukan dinding sel dan dalam pembelahan sel. Retikulum endoplasma atau RE. Protein yang dihasilkan dari RE antara lain adalah protein yang disekresikan
Keluar sel, protein integral, membran, protein-protein khusus di dalam organel seperti protein di dalam Golgi, lisosom, endosom, dan vakuola makanan pada sel tumbuhan. Banyak ditemukan pada otot rangka, tubulus ginjal, dan kelenjar endokrin yang mensekresikan hormon steroid. Sel memiliki fungsi sebagai berikut. Memiliki fungsi sebagai tempat melekatnya granul-granul yang berisikan glikogen pada sel-sel hati, berperan dalam melepaskan glukosa dari glukosa 6-fosfat di dalam sel-sel hati, berperan sebagai tempat menyimpan ion-ion kalsium di dalam sisterna. Badan Golgi atau aparatus Golgi, organel untuk pembuangan dan pemisahan jenis-jenis protein intrasel. Fungsi berkaitan dengan transportasi protein keluar sel. Kompleks dengan dekat inti sel dan berhubungan dengan RE. Tempat produksi glikoprotein, pengatur aktivitas membran sel. Kloroplas. Kloroplas sebagai tempat fotosintesis plastida berwarna, yaitu kromatopora atau klorofil warna hijau, dan kromoplas xanthofil atau kuning, antosianin atau oranye. Lalu ada plastida tidak berwarna, leukoplas, leukoamiloplas pati, elaioplas atau lemak, dan proteinoplas. Sitoskeleton, yaitu ada pertama mikrotubula. 3 kelompok filamen lainnya secara berurutan adalah mikrotubula, mikrofilamen, dan filamen intermedia. Filamen-filamen ini merupakan protein struktur yang mudah sekali terurai dan terikat kembali. Mikrotubula terdiri dari monomer tubulin A dan tubulin B. 2 monomer tersebut membentuk dimer tubulin AB. Sejumlah tubulin AB terkait menjadi protofilamen. 13 protofilamen tersusun paralel satu terhadap yang lain dengan garis tengah sekitar 24 nanometer dengan tabel dinding 5. Dan ini mikrofilamen. Organel lain. Ada beberapa bagian dari organel lain, antara lain sentriol sebagai proses pembelahan sel, fibril berbentuk benang untuk kontraktilitas pada sel otot atau miofibril, dan pada sel epitel atau tonofibril. Mikrobodies sekresi enzim peroksidase dan berkaitan dengan klorofil dan mitokondria atau peroksisom. Inklusio atau paraplasma, hasil metabolisme tetapi tidak ikut dalam proses metabolisme. Tonoplas sebagai membran vakuola. Organel lain itu ada peroksisom dan plasmodesmata. Peroksisom yaitu satu ada ruang metabolisme khusus dibungkus membran tunggal. Yang kedua, beberapa peroksisom menggunakan oksigen untuk memecahkan lemak dan diangkut ke mitokondria sebagai bahan bakar. Setelah itu, plasmodesmata. Yang pertama itu ada terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi maupun tingkat rendah. Yang kedua berupa lubang bulat menembus dinding sel dan lamela tengah. Yang ketiga, lubang ini dilapisi plasmolema berisi sitoplasma berlubang kecil disebut tubules. Materi yang ketiga yaitu siklus sel. Setiap organisme, baik uniseluler maupun multiseluler, berasal dari hasil pembelahan sel. Siklus sel adalah rangkaian kejadian terurut yang terjadi dalam sel yang menyebabkan membelah menjadi 2 sel anak. Proses ini penting untuk pertumbuhan, perkembangan, perbaikan jaringan, dan reproduksi. Siklus sel itu fiturnya ada jenis pembelahan, kompleksitas, replikasi DNA, organel, regulasi, jumlah kromosom.
Kalau dari prokariotik itu jenis pembelahan biner, kompleksitasnya lebih sederhana dan cepat. Replikasi DNA-nya terjadi di sitoplasma, organelnya tidak ada organel yang terlibat, regulasinya kurang terkontrol, jumlah kromosomnya biasanya satu kromosom sirkular. Fitur pada eukariotik, jenis pembelahannya mitosis dan meiosis, kompleksitasnya lebih kompleks dan lama, replikasi DNA-nya terjadi di dalam inti sel. Organel seperti sentriol dan benang spindle terlibat. Regulasinya terkontrol ketat dengan titik pemeriksaan. Jumlah kromosomnya banyak kromosom linear. Siklus sel eukariotik. Siklus sel eukariotik terdiri dari dua fase utama. Yang pertama interfase, yaitu fase persiapan sel untuk pembelahan, terdiri dari fase G1, fase S, dan fase G2. Fase M atau mitotik, fase pembelahan sel terdiri dari mitosis atau profase, metafase, anafase, dan telofase, dan sitokinesis. Siklus sel eukariotik yang interfase, fase persiapan sel untuk pembelahan, terdiri dari fase G1 yaitu sel tumbuh dalam ukuran, mensintesis protein dan organel. Fase S, replikasi DNA terjadi menghasilkan dua salinan identik dari setiap kromosom. Fase G2, sel terus tumbuh dan mempersiapkan diri untuk mitosis. Siklus sel eukariotik, fase M mitotik. Fase pembelahan sel terdiri dari mitosis, pembelahan inti sel, menghasilkan dua inti anak yang identik. Profase, kromosom memadat, membran inti menghilang dan benang spindle mulai terbentuk. Metafase, kromosom berjajar di bidang ekuator sel. Anafase, kromatik saudara terpisah dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Telofase, kromosom mencapai kutub membran inti terbentuk kembali dan kromosom mulai mengendur. Sitokinesis, pembelahan sitoplasma menghasilkan dua sel anak yang terpisah. Siklus sel eukariotik. Selain mitosis, sel eukariotik juga dapat mengalami meiosis. Meiosis adalah jenis pembelahan yang menghasilkan gamet, sel sperma, dan sel telur untuk reproduksi seksual. Meiosis melibatkan dua putaran pembelahan inti yang menghasilkan 4 sel anak haploid. Haploid adalah sel dengan satu set kromosom atau setengah dari jumlah kromosom sel induk. Meiosis penting untuk menjaga jumlah kromosom yang konstan dari generasi ke generasi dan meningkatkan variasi genetik. Siklus sel eukariotik, yang pertama itu ada meiosis 1. Profase 1, kromosom homolog berpasangan dan terjadi pindah silang, yaitu pertukaran materi genetik antar kromosom. Metafase 1, pasangan kromosom homolog berjajar di bidang ekuator. Anafase 1, kromosom homolog terpisah dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Telofase 1, kromosom mencapai kutub dan sitokinesis terjadi menghasilkan dua sel anak haploid. Meiosis 2, profase 2, kromosom memadat kembali. Metafase 2, kromosom berjajar di bidang ekuator. Anafase 2, kromatid saudara terpisah dan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Telofase 2, kromosom mencapai kutub dan sitokinesis terjadi menghasilkan 4 sel anak haploid. Siklus sel eukariotik itu ada regulasi siklus sel. Siklus sel diatur oleh sistem kontrol yang kompleks untuk menghasilkan bahwa setiap fase diselesaikan dengan benar sebelum fase berikutnya dimulai. Titik pemeriksaan, titik kontrol dalam siklus sel di mana proses diperiksa dan diperbaiki jika terjadi kesalahan. Titik pemeriksaan G1
Memeriksa ukuran sel, nutrisi, faktor pertumbuhan, dan kerusakan DNA. Titik pemeriksaan J2, memeriksa replikasi DNA dan kerusakan DNA. Titik pemeriksaan M, memeriksa terkait kromosom ke benang spindle. Protein pengatur, protein yang mengontrol siklus sel, termasuk siklin dan kinase, tergantung pada siklin. Apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel terprogram yang merupakan bagian normal dari perkembangan dan pemeliharaan organisme. Sel yang rusak atau tidak dibutuhkan akan mengalami apoptosis untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Neurosis. Kematian sel akibat kerusakan sel yang tidak terkendali biasanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti cedera atau infeksi. Nekrosis dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan jaringan. Gangguan siklus sel dan kanker. Gangguan pada siklus sel dapat menyebabkan pertumbuhan sel tidak terkendali, yang dapat menyebabkan kanker. Sel kanker mengabaikan sinyal regulasi normal dan membelah secara berlebihan, membentuk tumor. Sekian dari PPT yang saya sampaikan. Jika terdapat salah kata dan salah pada penyampaian, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.